bisa terus dikembangkan dari Bluesur News, dan ini bisa menjadi satu program yang memberikan edukasi dan juga informasi kepada masyarakat. Ya, sukses selalu buat Bluesur News. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para narasumber, kemudian buat para pemirsa setia program Telusur Solusi. Saya buka dulu ini ya suaranya. Oke, kembali lagi kami hadir ya buat anda semua yang ada di sana. Dan kali ini tema yang kami ambil adalah tentang adikarya parlementarian. Kenapa adikarya kita menjadikan jadi satu topik pada sore hari? Karena banyak hal yang kita belum paham nih. Nah, semoga melalui program Telusur Solusi ini kawan-kawan yang ada di luar sana pada paham apa sih itu adikarya parlementarian itu dan seluk-beluknya. Nah, telah hadir di waktu ini di sebelah saya Bapak Daryanto. Terima kasih buat kehadirannya Pak. Beliau adalah Ketua Fraksi Partai Golkar Persatuan ya Pak. Partai Golkar Persatuan DPRD Kota Bekasi. Nah, di sebelahnya teman host ya. Untuk Kota Bekasi sendiri sudah tidak asing sebenarnya. Beliau adalah Nugi ya. Nah, kami juga menunggu kedatangan Bapak. Beliau lagi ada rapat, ada rakor dengan Pak Wali. Katanya menuju ke tempat ini, dan semoga beliau bisa sampai di tempat ini dan menambah luas wawasan kita terkait adikarya parlementarian. Oke, selamat sore Pak Daryanto. Terima kasih buat kehadirannya Pak. Terima kasih buat kehadirannya Mas Ugi. Nah, ini terkait adikarya Pak. Kegunaannya buat apa? Terus apa sih syarat-syarat untuk mengikuti adikarya ini? Prosesnya seperti apa gitu kan? Kenapa waktunya sangat singkat agar para kawan-kawan di sana pemirsa setia Telusur Solusinya ini. Terima kasih sebelumnya. Saya persilakan langsung saja ke Pak Daryanto. Waktu dan tempat Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Bang Diki. Saya mohon izin buka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya Daryanto selaku Ketua Fraksi Golkar Persatuan DPRD Kota Bekasi. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kesenangan Bang Diki dan rekan semua yang saya hormati juga Bang Diki. Jadi bicara tadi ya, itu memang didasari dari pertama kali pada reses ketiga saya pada saat itu tahun 2020 di bulan Desember. Kami mengadakan perkumpulan karena reses saya salah satu masa itu. Jadi teman-teman media menyampaikan ingin ada hal yang lebih antara rekan-rekan media dengan anggota DPRD Kota Bekasi pada khususnya. Jadi pada saat itu masukan dan saran dari teman-teman media itu saya sampaikan kepada Pak Sekwan. Pada saat itu masih Pak Ridwan, ya bukan yang sekarang Pak Anan, tapi waktu itu masih Pak Ridwan. Dan akhirnya kita mencari format bagaimana agar interaksi antara Dewan dan media bisa tercapai, dan juga bagaimana agar kegiatan para anggota DPRD Kota Bekasi bisa sampai ke masyarakat. Nah, itu tujuan utama kita. Jadi akhirnya dibentuklah Badan Usaha Rumah Tangga atau BRT di DPRD Kota Bekasi dalam bentuk Pokja. Lalu disepakati juga kita melakukan studi banding ke beberapa daerah, dan kita belajar dengan DPRD Provinsi Jawa Barat selaku induk dari DPRD kita. Nah, di sana rupanya di DPRD Provinsi Jawa Barat memang sudah melaksanakan adikarya parlementarian ini sudah 2 tahun anggaran. Jadi makanya kita mungkin melihat atau mencontoh dari sana. Nah, kenapa waktunya mendadak? Karena memang ide ini tercetus di akhir tahun, dan memang direspon juga oleh Ketua DPRD Pak Khairulman. Itu akhirnya ide ini memang munculnya di pertengahan tahun.
Nah, bagaimana supaya bukan hanya kita bicara dewan-dewan tertentu yang bicara dengan media, tapi bicara 50 anggota DPRD itu bisa komunikasi dan bisa berinteraksi dengan rekan-rekan media gitu. Dan karena muncul di tengah-tengah tahun anggaran, makanya hanya bisa dilakukan yaitu pada anggaran perubahan. Nah, di anggaran perubahan itulah akhirnya dimasukkan kebutuhan anggaran untuk adikarya parlementaria. Betul Bang. Jadi memang sejarahnya bukannya mendadak, tapi memang kita sudah lakukan kajian, ada prosesnya ya? Proses sudah, dan juga sudah melalui proses APBD juga rangkaiannya, APBD perubahan, dan akhirnya sudah disepakati seperti kemarin. Nah, kalau terkait masalah mungkin informasi yang tidak sampai ke teman-teman keseluruhan media, mungkin kami juga mohon maaf karena memang di keterbatasan waktu tersebut memang tidak semua teman-teman media aktif di dalam DPRD Kota Bekasi. Jadi akhirnya yang memang bisa mendapatkan informasi itu hanya teman-teman media yang aktif di media center DPRD Kota Bekasi. Jadi sekali lagi saya rasa ini akan menjadi pelajaran buat kita, ini evaluasi, dan mudah-mudahan dari hasil evaluasi ini kedepannya kita bisa mendapatkan progres dan hal-hal yang lebih baik lagi. Jadi saya pikir kalau ada hal-hal yang kurang di dalam penerapan dan program adikarya parlementaria ini, kita akan perbaiki lagi untuk yang akan datang. Itu Pak. Oke, terima kasih ya. Singkat, padat, dan tepat. Jadi Pak Daryanto ini taktis nih, menceritakan. Saya bertanya Pak. Jadi idenya ini muncul pada saat Bapak mengadakan reses dengan para media ya. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya muncul sudah lama dari senior kami juga sudah ada, dari teman-teman lain juga sudah ada. Cuma pada saat itu, pada saat reses ketiga saya mengambil satu momen satu slot untuk bertemu dengan seluruh teman-teman media. Gitu, karena kami sering kumpul di sana, di medsen, sering berkomunikasi, tapi kita belum pernah melakukan hal yang secara formal. Jadi kita lakukan adalah secara informal saja. Kita ngopi-ngopi bareng, kita diskusi bareng, tapi tidak dilaksanakan secara formal. Nah, secara formal itulah makanya saya akan memasukkan reses itu agar kami juga bisa inspirasi dari mereka. Inspirasi dari mereka. Karena sebagian juga teman-teman media kita juga tinggal di Kota Bekasi. Jadi bagian dari macam Kota Bekasi kita juga perlu dengar aspirasi dan masukan dari teman-teman media. Jadi intinya adikarya ini ada setelah ada reses, kemudian ada aspirasi ya. Aspirasi ini yang Bapak bawa ke Dewan ya? Iya, itu salah satunya ya. Saya pikir semangat dari teman-teman anggota DPRD 50 orang didukung lagi juga dengan Pak Ketua DPRD dan pimpinan DPRD lainnya. Jadilah seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Artinya pemirsa setia telusur disolusi ini udah paham ya bahwa ini nggak ujuk-ujuk atau bukan siluman ya. Artinya bahwa sudah ada aturan-aturan yang mendorong ini di pertengahan tahun, kemudian budgetnya ternyatanya disiapkan untuk perubahan dan kemudian udah lengkap lah ya. Saya pikir dalam susunan mata anggaran ini udah jelas ya Pak ya. Oke, nah di sampingnya Pak Daryanto, saya persilakan waktu dan tempatnya kepada Bapak Nugi ya. Silakan Pak. Oke, assalamualaikum. Perkenalkan dirinya Pak. Pemirsa setia telusur solusi ya. Pembahasan hari ini memang bagus ya tentang adikarya. Berarti lebih ke anggota DPRD antara itu dengan jurnalis di Kota Bekasi ya. Ya untuk adikarya bagus ya. Pak Dewan, Bang Diki, Bu Diki bagus untuk para jurnalis dengan anggota DPRD lebih dekat. Pasti ada tujuan-tujuan positif lah setiap program-program anggota DPRD. Pasti bagus. Mungkin untuk kedepannya di pantauan rekan-rekan jurnalis lebih nggak berdadak gitu. Jadi karena ketua mengatakan juga waktu yang mepet. Mudah-mudahan besok lebih terstruktur supaya lebih mantap lagi.
Terima kasih, sekian seperti itu Bung Diki. Kembali ke Bung Diki. Belum Bang, jadi Abang sebagai pelaku media nih dapat slot nggak di Adikarya ini? Begini. Alhamdulillah dapat. Artinya mereka bisa diakomodir semua bila mereka mendaftarkan diri. Ada persyaratan khusus media nggak Pak dalam Adikarya ini Pak? Yang penting memiliki legalitas. Jadi yang pertama itu masih kita medianya memiliki legalitas karena itu akan berhubungan dengan pajak dan lain-lain. Jadi yang utamanya adalah memiliki legalitas. Dan yang kedua baku lah ya. Baku itu kan standar seperti itu. Dan yang kedua, dia jangan juga setelah mengikuti mendapatkan adikarya kerjasama adikarya ini, terus next ke depan akan otomatis kita bekerja sama lagi, itu belum tentu. Karena kalau kami di fraksi Golkar Persatuan, kami punya standar. Ya, dari kerjasama itu akan kita evaluasi berapa viewer yang dimiliki atau yang diperoleh dari adikarya itu. Kalau pembacanya sedikit, mungkin itu akan jadi bahan evaluasi kami. Maksudnya bagus gitu. Iya, jadi belum tentu juga, oh ini karena kedekatan, karena relasi atau tidak. Tapi nanti ada juga poin pentingnya yang jadi perhatian kami adalah karena kita berharap program adikarya ini adalah informasi yang dikerjakan oleh DPRD sampai ke masyarakat. Tapi kalau masyarakat atau pembacanya hanya 10 orang, ya saya pikir tujuan utama kita tidak tercapai. Makanya yang itu akan kita lakukan evaluasi. Ya mungkin media itu nanti nextnya ke depan kita tunda atau tidak berikan dulu ke adikarya sampai dengan nanti beliau bisa menekan rating atau viewer pembacanya gitu Pak. Artinya nanti di adikarya ada adikarya mendatang nggak kira-kira? Iya, karena ini menjadi program DPRD dan menurut kami juga bagus ya, karena dengan begini informasi kegiatan ataupun hal-hal yang para anggota dewan lakukan itu bisa diketahui oleh masyarakat. Karena kami sebagai perwakilan masyarakat tentunya juga harus memberikan report atau laporan kepada masyarakat. Ya mungkin kalau dapil kami bisa informasikan karena kami melaksanakan reses. Tapi kan di luar itu, artinya masyarakat Kota Bekasi pun sebagai pembayar pajak, sebagai orang yang berkontribusi untuk memberikan kontribusinya kepada Kota Bekasi Untuk voksi komisi ya. Betul, itu juga mereka harus tahu gitu seperti itu. Oke. Ke depan kira-kira Pak, misalnya ada nggak Pak kriterianya? Karena kan yang saya anggap bahwa adikarya parlamentaria ini di Kota Bekasi ini kan waktunya memang mepet dan harus terserap. Itu juga menjadi banyak tanda tanya di luar sana para teman-teman karena waktunya terlalu singkat, akhirnya terkesannya tergopoh-gopoh. Ke depan kira-kira ada kriteria tambahan nggak Pak? Misalnya kan karena sudah dirancangkan di dalam, mungkin bisa masuk ke dalam APBD murni seperti yang di provinsi, ada satu usul gitu, ada persyaratan-persyaratan itu tadi mengenai viewers tadi, mungkin disematkan nggak Pak kira-kira Pak? Iya kan, kalau kemarin masukan gitu. Ya itu pasti, karena kan gini, ya kan kita belum, kalau kemarin baru pertama kita belum bisa melihat viewernya atau pembacanya. Nah next untuk selanjutnya baru kita melakukan evaluasi itu. Dari hasil evaluasi itu baru kita bisa menjadi acuan untuk tambahan kriteria atau kategori untuk menjadi yang kerjasama dengan adikarya parlamentaria DPRD Kota Bekasi. Media ini capable karena memang viewersnya banyak gitu ya. Jadi harapan kita demikian. Dan yang kedua juga kenapa waktunya mepet, memang karena adanya masuknya di APBD perubahan. APBD perubahan itu memang masuknya itu sekitar bulan Oktober, baru kita ke Palu, November baru eksekusinya. Jadi memang waktunya cukup pendek, tapi saya berharap walaupun waktunya pendek, tapi entry point-nya, tujuan utama kita itu bisa terserap dan bisa nyampe ke masyarakat. Seberapa jauh Pak kira-kira? Kan ini udah berjalan ya, adikarya sudah selesai, artinya sudah media sudah meliput. Kira-kira sejauh mana sih Pak efek yang Bapak rasakan setelah program adikarya ini terimplementasi Pak? Kalau secara pribadi dari media pribadi Bapak ya, secara pribadi atau fraksi lah, bicara ada fraksi. warga yang mengirimkan link itu ke kami, ke saya. Jadi ada, oh Pak Dewan ada kegiatan ini ya. Nah artinya feedback itu sampai. Jadi masyarakat yang tadinya tidak tahu, mereka kirim link ke saya tentang kegiatan adikarya itu. Oh berarti ini salah satu contoh bahwa ini sampai ke masyarakat. Tapi yang harapan kami juga yang lainnya bukan hanya itu, tapi
mereka benar-benar mengetahui kegiatan dan juga program-program yang ada di pemerintah. Nanti nextnya kita berharap juga bukan hanya sebatas kegiatan, tapi juga apa yang menjadi program-program pemerintah, dan itu juga bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Seperti ini Pak ya, seperti apa namanya rancangan program daerah ya Pak, Raperda gitu ya. Mungkin itu kan yang bisa disosialisasikan sebelum itu terjadi gitu. Betul. Jadi banyak sekali yang memang belum kita sosialisasikan. Seperti contoh pada kita sudah menyepakati pada dana pesantren. Mungkin ini salah satu kota yang kita punya itu, termasuk pesantren. Iya. Nah kemarin kita juga Boleh terangkan Pak sedikit Pak, ya, agak melebar nggak apa-apa? Ya, jadi banyak hal yang sudah kita kerjakan. Jadi bukan hanya itu, kita juga punya drainase, perda drainase. Jadi kita punya blueprint tentang drainase Kota Bekasi. Jadi banyak yang mungkin nanti informasi-informasi ini kita bisa sampaikan kepada masyarakat. Oke. Wah, semakin menarik ya kawan-kawan ya, semakin menarik. Nah, telah hadir Bapak Sekwan kita yang kita kasihi, Bapak Hanan. Untuk sementara kita persilakan waktu dan tempatnya. Kita mau break sebentar, 5 menit saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi para pemirsa setia program Telusur Solusi. Nah, telah ada di samping saya Bapak Sekwan ya, Kota DPRD Kota Bekasi, Bapak Hanan. Sore Pak. Izin Ketua Fraksi Golkar Persatuan dari telusur.com ya. Telusur-news.com. Terima kasih atas penghargaannya saya diberikan kesempatan diundang dalam acara diskusi rileks ini, dan mohon izin ya, saya baru datang karena baru selesai rapat dengan wali kota. Oke, terima kasih Pak buat kehadirannya. Nah, tadi sudah banyak ya panjang lebar Bapak Dewan kita, Ketua Fraksi Golkar Persatuan Pak Daryanto sudah menjelaskan runutan tentang adanya program Adikarya Parlementaria ini. Nah, kebenaran Bapak undangan kita Pak Sekwan sudah hadir, mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak sedikit dari Sekwan tanggapannya terkait Adikarya ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Yang paling pokok bahwa tugas dan fungsi utama DPRD kan fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Tugas utama, dan tentunya posisi sekretariat DPRD adalah memfasilitasi dan melayani dari yang terhormat anggota DPRD Kota Bekasi. Kegiatan Adikarya ini adalah merupakan program kerjaan DPRD 2021 dan dibahas sebetulnya sudah sejak lama ya Pak Ketua Fraksi, dan melalui WRT, pembahasan dan juga dalam penganggaran yang murni masih sedikit jumlahnya, dan karena program ini dibutuhkan dan APBD perubahan, dan ini dalam refleksinya dalam rangka aktualisasi kegiatan para anggota DPRD yang terhormat ini atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk tiga fungsi utama tadi itu, jadi anggota DPRD ini bisa mempublikasikan kepada warga masyarakat seluas-luasnya yang 50 orang. Kami dari DPRD, dari Sekretariat DPRD tentunya memfasilitasi dengan anggarannya, dan memang program ini masuk pada masyarakat informasinya pada Dewan yang terhormati. Oke itu. Ya. Dalam prosesinya seperti apa Pak? Dalam teknisnya pengaturan anggaran ini? Proses ini
tentunya karena sifatnya kita memfasilitasi, kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari media. Program ini yang pertama adalah kegiatan untuk media offline dan untuk media cetak laporan harian, dan kami memberikan kesempatan atau kepada anggota Dewan Terhormat untuk memilih media-media yang tentunya pemilihan ini adalah media-media yang memberikan kontribusi, memberikan kontribusi, dan berita-beritanya itu sudah eksis di kalangan masyarakat. Tentunya anggota DPRD menunjuk salah satu media, dan kami yang meneruskan atas penunjukan dari Dewan itu sendiri dalam bentuk order ya, yang untuk surat pesanan atau media order teman-teman media. Dan kalau sudah ada surat pesanan atau orderan, baru media tersebut mempublikasikan anggota Dewan yang Terhormat atas kegiatan-kegiatannya. Itu gambarannya. Dan ini sebetulnya masih dalam sebuah proses rintisan ya. Tentunya kegiatan tahun ini juga tidak terlepas dari itu kekurangan-kekurangannya. Nanti kita evaluasi sejauh mana efektivitas berita ini pada warga masyarakat. Dan memang di tahun 2022 kita masih anggarkan, tentunya mudah-mudahan 2022 ya lebih semarak lagi, lebih eksis lagi berita-berita tentang karya masyarakat. Ya, terima kasih Pak Hanan. Informasi yang sudah kita telaah. Jadi saya tekankan lagi bahwa Sekwan sebagai pelaksana ya daripada permohonan para dewan-dewan ini, Sekwan ini sebagai induknya, mereka memfasilitasi dewan dengan para media, kemudian juga dikasih kesempatan ya Pak Hanan tadi ya, bahwa dewan sendiri yang memilih media-medianya ya, dan itu nanti ada form order media Pak ya dari fraksi-fraksi ya, karena dianggap bahwa mereka lebih ada tingkat kedekatan atau apa gitu. Boleh diterangkan Pak kenapa media, maksudnya penunjukan ini melalui dewan-dewan tersebut, mungkin ada alasan tersendiri Pak? Apakah ini menjadi satu alasan baku atau bagaimana? Silakan. Iya, jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Hanan selaku Sekwan DPRD Kota Bekasi itu betul, dan memang kami para anggota DPRD diberikan kesempatan untuk mencari media-media mana saja yang menurut kami itu kredibel dan juga panas gitu. Dan memang pada kesempatan ini akhirnya kami para ketua fraksi memang menyepakati hal tersebut, dan itu dikoordinir oleh masing-masing fraksi, dan selanjutnya fraksi menyerahkan kepada Sekwan. Dan memang ini sudah kita lakukan. Sekali lagi memang kami juga mohon maaf kepada teman-teman media yang belum terakomodir di dalam adikarya parlementarian. Seperti tadi saya jelaskan, sekali lagi silakan bagi teman-teman media yang belum terakomodir, silakan mendaftarkan medianya, bisa melalui Pak Sekwan ataupun sekretariat, ataupun lagi melalui media center di DPRD Kota Bekasi. Jadi sekali lagi memang karena keterbatasan informasi yang kami tahu berapa jumlah media yang ada di media center DPRD Kota Bekasi. Nah, harapan kita dengan adanya informasi bertelusur ini juga menjadi masukan bagi teman-teman media lagi. Oke, terima kasih Pak Daryanto. Langsung saja ke Pak Nugi nih. Tanggapannya Pak. Ya, terima kasih Bung Diki. Saya sendiri selaku pelaku jurnalis gitu ya, kita kan mempunyai, ini untuk pengetahuan juga ya, maksudnya untuk di zaman sekarang ini, selain media online, portal web kita, itu kan ada perkembangan digitalisasi
penyajian berita melalui visual atau video YouTube seperti itu, Pak Sekwan dan Pak Ketua. Apakah ke depan ada rencana untuk terakomodir media-media yang penyajiannya melalui visual, namun juga mempunyai portal web, karena untuk acuannya ya perusahaan pers seperti itu. Ini titik pertanyaan ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, karena Bang pelaku kan, jadi iya, siap. bebas Pak. Bahwa ada tadi pertanyaan tadi ya silakan aja. Izin. Ada lagi Bang, kira-kira sebelum ini? Ada lagi ya kira-kira pertanyaan buat ini buat pertanyaannya buat Pak Dewan dan Pak ini ya. Terpikirkan nggak kira-kira bahwa ada perkembangan era digitalisasi tadi, bahwa ada media yang memang visual gitu kan, tapi tetap berada di dalam satu badan hukum PT Media? Tadi pertanyaan. Ada lagi yang kira-kira Bang? Ya paling ya untuk media yang sudah bergabung ya semoga bermanfaat juga ya, ini bentuk sinergitas antara DPRD dengan pelaku pers ya. Media jadi semangat dan mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat juga intinya. Pada intinya untuk pertanyaan cukup itu sih Bukti. Untuk media visual ke depannya ada nggak sih rencana ya, selain radio gitu ya yang tadi dibahas. Oke, terima kasih. Ya silakan. Siapa yang mau menjawab nih, Bang Dewan atau Pak Hanan? Ya, memang kita berupaya untuk memberikan informasi kepada kalangan masyarakat yang seluas-luasnya, baik itu melalui media online, cetak, juga visual, juga mungkin juga ke depan dari media radio dan sejenisnya. Jadi kita upayakan ya, upayakan dengan memberikan berbagai layanan informasi kepada masyarakat dalam bentuk berbagai aspek ya. Kita coba kemarin baru coba dari sisi online dan cetak ya. Nah, kita lihat ke depan mungkin ya dari bentuk radio atau bentuk visualisasi yang lainnya. Saya kira itu suatu hal yang mungkin juga ya, dan memang itu bagus juga. Masyarakat sekarang kan lebih senang pada hal yang sifatnya visual ya. Kita lihat kebutuhan masyarakat. Nah sekarang kan kita evaluasi nih dari sisi online ini sejauh mana tingkat respon masyarakat dalam membacanya, viewers ya Pak. Ya, termasuk juga yang cetaknya. Kalau masih minim berarti kan kita harus cari pola yang seperti apalah ya, informasi ini bisa menyerap kepada masyarakat. Dengan kata Pak Daryanto bahwa nanti ada penerapan terkait berapa jumlah pembaca, berapa jumlah yang melihat, karena itu artinya pesannya nyampe ya Pak Daryanto ya tadi ya. Ya itu bisa menjadi satu masukan lagi bahwa ada tambahan tentang influencer tadi gitu loh Pak. Nah, Bang Yogi lah itu sebagai influencer salah satu di Kota Bekasi ya. Oke, jadi saya pikir cukup ya. Oke, kita ada waktu sekitar 2-3 menit Pak untuk closing statement, tanggapan terakhir dari terkait Adikarya ini, bahwa kita sudah menemukan solutif ya tadi, bahwa akan pelajarin lagi. Nah kemudian tanggapan terakhir dimulai dari Pak Daryanto, silakan Pak, 2-3 menit untuk stalking pointnya apa nih, punchline. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Dosul News. Ini luar biasa sekali masukan bagi kami. Jadi saya pribadi selaku anggota DPRD Kota Bekasi mengucapkan terima kasih banyak input saran masukannya, dan mudah-mudahan ini jadi evaluasi kami dan juga menjadi pelajaran bagi kami juga. Dan usulan dari Pak Mugi juga luar biasa. Nanti di BWRT kita juga akan bahas, kita akan coba komunikasikan juga, konsultasikan ke inspektorat apakah ini memungkinkan, apakah ini bisa diikuti atau justru tidak bisa atau melanggar aturan yang ada. Jadi nanti kita akan bahas. Tapi ini sangat menarik sekali dan ini perlu jadi pembelajaran bagi kita juga. Tentunya kami juga mengapresiasi pada seluruh masyarakat Kota Bekasi yang luar biasa. Mudah-mudahan hal ini bisa terus dikembangkan dari Dosul News, dan ini bisa menjadi program yang memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat. Sukses selalu buat Dosul News. Terima kasih Pak Daryanto. Silakan Pak Hanan, closing statementnya Pak dari Sekwan. Sedikit saja dari
saya karena banyak yang disampaikan oleh Pak Menko, juga masukan dari Pak Menteri juga bagus. Jadi intinya ya, kita cari sinergitas antara DPRD dengan media yang lebih erat lagi, sehingga adanya sinergitas antara DPRD dengan media sangat dirasakan oleh masyarakat. Ya, closing statement ya. Ya, closing statement. Kalau untuk Adikarya ini ya lebih terstruktur harapannya ya, karena yang sampai dadakan gitu kan, karena hanya tahu bulat yang dadakan. Yang pasti mudah-mudahan bermanfaat dan masyarakat juga mengetahui kegiatan DPRD melalui media, dan Kota Bekasi juga dikenal melalui media. Itu aja sih. Terima kasih Bu Mimi. Oke, ya terima kasih semuanya sudah setia ya dalam 2 session ini mantengin atau melihat atau menunggu-nunggu program kami terus solusi. Terima kasih buat kehadirannya Pak Hanan, Sekwan Kota Bekasi, Pak Ketua Daryanto, Bang Nugi sebagai pelaku jurnalis. Terima kasih semuanya buat tim yang bertugas ya. Saya sudahi dengan perkataan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.